Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Silakan duduk. Oke, duduknya sudah nyaman? Sudah. Sudah ya. Ini betul dengan Mbak Nafis? Iya benar. Oke, yang kemarin semalam chat ibu itu ya? Ya, malam-malam mau minta janji temu konseling gitu ya? Iya. Oke, Mbak Nafis ini tadi dari mana? Saya barusan ada kelas. Oh, habis ada kelas. Iya. Mata kuliah apa? Mata kuliah kesehatan mental. Oh, kesehatan mental. Cocok ya sama mahasiswa yang sekarang ini sering bahas kesehatan mental gitu ya. Iya, cocok banget untuk mahasiswa. Iya, apalagi kan ya akademik kan banyak yang harus dikerjakan, tugas gitu ya. Iya benar. Sebelum kesini tadi sudah sarapan atau belum? Tadi sudah sempat makan. Oke, sudah sempat makan ya. Baik. Kemudian Mbak Nafis waktu ada kelas itu apa full kegiatannya, jadwalnya hari ini? Hari ini full sampai jam 3 sore. Oke, full Iya, ya. dari pagi. Dari pagi sampai barusan selesai ini ya. Iya. Langsung ke sini menemui ibu. Iya. Oke, baik. Gimana? Apa udah padat-padatnya semester ini atau masih ada waktu luang bentar gitu? Kayaknya padat banget sih menurut saya karena tugasnya juga cukup banyak, terus ada 3 mata kuliah praktikum, terus ada seminar usulan skripsi juga, terus ikut organisasi juga. Masya Allah, banyak ya Iya. tugas-tugas akademiknya. Oke, Mbak Nafi sendiri dari semester Semester 5. semester 5 ya kan, karena semester 5 ini semester tengah-tengah transisi mau semester tua gitu Iya. ya. Oke, baik. Mbak Nafi sebelumnya sudah kenal dengan ibu atau belum? Kemarin belum kenalan ya dia. Yang di chat Iya. itu ya. Oke, baik, ibu perkenalan dulu ya. Baik, perkenalkan nama ibu Yusna Maulida, bisa dipanggil Yusni. Nanti di sini di sesi konseling kita ibu berperan sebagai konselor yang akan memfasilitasi Mbak Nafis untuk bisa menemukan jawaban atas permasalahan dari Mbak Nafis. Kemudian Mbak Nafis juga berperan sebagai konselor yang nantinya menceritakan permasalahannya, tidak perlu sungkan, secara terbuka dan sukarela saja, karena untuk kerahasiaannya nanti ibu jamin tidak keluar dari forum ini, hanya Mbak Nafis dan ibu saja yang mengetahui, seperti itu. Kemudian untuk kesepakatan waktu sesi konseling kita hari ini ibu batasi selama 30 menit karena ibu akan ada agenda rapat setelah ini. Apakah cukup? Cukup. Oke, cukup ya. Baik, nantinya konseling kita akan berjalan selama 30 menit ke depan. Baik. Oke, dari Mbak Nafis, apakah ada hal-hal yang mengganggu atau permasalahan yang ingin diceritakan? Jadi gini kan Bu, semester 5 ini kan lagi banyak-banyaknya tugas ya. Nah saya itu ngerasa kalau akhir-akhir ini tuh malah tidur itu nggak cukup gitu loh. Kayak baru tidur itu jam 3, jam 2 gitu, dan itu nggak ngerjain tugas, tapi saya main game gitu sampai malam. Terus kadang kan pagi ya saya sudah harus berangkat jam 6 tuh saya sudah harus berangkat, jadinya bikin saya susah buat bangun gitu. Kadang juga kuliah sering terlambat gitu. Itu masalah saat ini yang mengganggu. Oke, Mbak Nafis ini sering begadang gitu ya istilahnya. Bahkan tidurnya sampai jam 2, sampai jam 3 subuh-subuh. Iya. Tidur karena main game online itu tadi. Oke, baik. Gamenya ini berupa apa? Gamenya namanya Magic Chess Bu. Jadi turunannya dari Mobile Legends gitu, dan setiap satu permainan itu bisa menghabiskan waktu setengah jam.
Oh. Makanya jadinya lama tuh kadang kayak nggak puas gitu sama hasil gamenya, kan ada kayak bintang-bintangnya gitu kan, ranking berapa gitu. Kadang nggak puas jadi terus main terus, kadang nggak sadar nggak sadar sampai udah tiba-tiba udah sholat gitu kan. Kalau jam 3 kan ada tandanya di masjid gitu, tiba-tiba udah jam 3 gitu. Oke. Mbak Nafis seringkah bermain game online ini tiap hari atau beberapa malam tertentu? Saya main game itu kadang kalau tugas saya ngerasa kalau target tugas saya sudah selesai, itu saya main game gitu. Kadang bisa hampir setiap hari, apalagi kalau weekend itu benar-benar sampai pagi sih. Oh baik, berarti hampir setiap hari ya, dan weekend ini selalu digunakan buat ini bermain game itu tadi. Iya, kalau Wah oke, berarti Mbak Nafis ini emang benar-benar suka dan hobi sekali bermain game itu tadi ya, udah sampai kecanduan lah ya istilahnya gitu. iya seperti itu. Oke baik. Kemudian waktu bermain game online ini tadi apakah bareng temen atau emang pure murni sendiri dari Mbak Nafis? Kadang bareng temen, kadang juga sendiri. Kadang kalau temen kan paling maksimal jam 1, jam 12 gitu, temen udah tidur gitu. Sayanya kadang juga ikut tidur, kadang juga lanjut main gitu. Oke baik, kayak ada interval-intervalnya gitu kah untuk gamenya ini ya? Enggak sih, setiap satu kali main game itu kan ada 8 orang yang main kan. Nah itu kayak yang mati-matian dulu gitu loh. Nggak mati-matian dulu sih, siapa yang bertahan sampai akhir gitu. Nah kadang kalau saya di bawah 3 besar itu kan bintangnya jadinya turun. Nah saya tuh kayak ngerasa nggak puas gitu, pengennya masuk 3 besar biar bintangnya itu naik gitu. Makanya terus gitu. Keterusan terus main biar dapat bintangnya lebih baik gitu ya, lebih teratas gitu. Nah berarti Mbak Nafis ini baru benar-benar berhenti ini ketika tadi ada waktu sholat itu ada kiroah dari masjid, atau waktu Mbak Nafis dapat ini bintang skor yang tinggi gitu? Kan juga kadang ngerasa kalau udah dapet bintangnya tinggi, terus kalau udah puas gitu. Terus kadang juga kalau nggak puas kan ya keingetnya harus tidur, itu ada waktu kiroah itu di masjid. Kadang juga ayah saya juga pulang dari pasar itu jam 2, jam 3 gitu kan, jadinya takut dimarahi, jadinya baru berhenti main HP. Oke baik, berarti memang bermain game ini sudah menjadi keseharian dari Mbak Nafis gitu ya. Kemudian apakah bermain game begadang ini sudah melekat atau bahkan menjadi bagian dari diri Mbak Nafis? Saya rasa kadang main game ini sudah jadi bagian dari diri saya, karena hampir setiap hari saya ngelakuin itu. Hampir setiap hari saya tuh nggak bisa ngontrol diri saya untuk berhenti main game sampai jam 3 itu saya nggak bisa ngontrol itu. Masih susah untuk mengontrol, nggak keterusan mainnya terus yang tadi katanya ingin dapat bintang yang lebih tinggi. Iya. Oke baik. Ibu ada ide nih, gimana kalau permasalahan Mbak Nafis tadi yang bermain game itu kan menjadi bagian dari diri Mbak Nafis karena dilakukan setiap hari. Bagaimana kalau kita pisahkan dari diri Mbak Nafis terlebih dahulu dengan memberi nama? Nah, kira-kira ada ide nggak buat kasih nama apa ke si bermain game online ini tadi? Namanya apa ya? Kayaknya saya kasih nama salah satu hero di mobil di gamenya aja kayaknya ya. Saya kasih nama yang saya pakai hero-nya. Saya kasih nama Link namanya. Link. Iya. Link. Cewek atau cowok ini hero-nya? Cowok. Oh cowok. Oke baik. Menarik
menarik sekali ya, kita beri nama si bermain game online ini dengan nama Siling. Iya. Oke, baik. Cukup menarik sih ya. Oke, Siling ini tadi apa sih dampak yang diberikan Siling tadi buat kehidupan Mbak Nafis? Dampaknya ya Bu ya, saya itu jadinya tidur pagi lah kayaknya istilahnya jam 3 gitu, subuh gitu baru tidur gitu dampaknya. Terus juga dampaknya yang lain juga saya jadi susah bangun pagi, karena juga kalau nggak main game jadinya juga susah tidur gitu. Karena kebiasaan tidur malam tidur pagi gitu. Terus dampaknya yang lain juga terlambat untuk kuliah gitu. Dan juga kadang tugas juga ada yang lupa dikerjain gitu karena keasikan main game gitu. Oke, baik. Banyak sekali ya dampak yang telah Mbak Nafis sebutkan, dan malah dominan yang dampak negatif ya, dari terlambat masuk kelas, terus bangunnya telat, dan tugasnya juga lupa buat dikerjakan. Baik, dari dampak yang Mbak Nafis sebutkan tadi, bagaimana sih perasaan Mbak Nafis akan Siling ini tadi telah mempengaruhi hidup Mbak Nafis? Perasaan saya ini sih kayak nggak, kalau bangun telat gitu perasaannya itu jadinya gak mood gitu. Pagi hari itu bawaannya kayak gak mood gitu, pengen marah gitu. Apalagi kalau telat gitu kan kayak buru-buru gitu kan, moodnya jadi jelek gitu. Terus kadang di kelas itu kan juga ngantuk, itu jadinya nggak semangat, Lemas iya gitu ya. lemas bawaannya. Terus ya itu sih kayaknya. Oke, baik. Perasaan Mbak Nafis ini juga berpengaruh ya, dari Siling ini tadi jadinya nggak mood, nggak bersemangat, kemudian ngantuk waktu di kelas karena jam tidurnya kemakan buat Siling ini tadi gitu. Kemudian seberapa jauh sih efek dari Siling ini pada hidup Mbak Nafis? Cukup jauh sih menurut saya ya, karena di awal saya yang nggak terlalu tertarik sama game gitu, dulunya kayak lebih suka nonton film gitu. Sekarang jadinya waktu luang saya buat main game gitu, jadinya juga nggak produktif juga gitu kan, main game terus itu kayaknya itu. Oke, baik. Ini ya, efeknya sangat besar sekali buat kehidupan Mbak Nafis, bahwa Siling ini sangat memakai waktu luang Mbak Nafis banyak sekali, bahkan hingga menguras jam waktu tidur sampai begadang begitu ya. Kemudian itu ini ada skala nih, dari angka 1 sampai angka 10. Kira-kira di angka berapa sih Siling ini berada pada hidup Mbak Nafis? Ini tuh ada di 8 kayaknya. Oke, cukup tinggi ya di angka 8. Kenapa di angka 8? Karena cukup memberikan dampak yang tadi saya sebutkan juga cukup banyak. Terus efeknya kayak gimana gitu, perasaan saya jadinya kayak gimana gitu, itu menurut saya juga cukup berpengaruh besar gitu di kehidupan saya. Kayak nggak biasanya saya seperti ini gitu. Oke, baik. Dulunya saya nggak seperti ini gitu maksudnya. Oke, baik. Berarti Mbak Nafis ini merasa bahwa dirinya berubah sejak ada Siling ini ya, karena sangat mempengaruhi kehidupan dan aktivitas Mbak Nafis. Baik. Kemudian dari cerita yang Mbak Nafis katakan, dari berbagai dampak, kemudian perasaan, dan juga seberapa jauh efek dari Siling ini tadi, apakah Mbak Nafis ini masih ingin menjalani kehidupan yang seperti ini dengan adanya Siling tadi?
Kasih kayaknya saya mau berhenti sih, pengen yang ini mungkin bisa bisa saya kontrol lah gitu, biar enggak nyampe bikin saya begadang gitu. Mungkin ada waktu-waktu untuk main game sendiri gitu. Itu sih saya kayak gak mau lagi deh, karena juga dampaknya, efeknya juga berpengaruh gitu di kehidupan sehari-hari saya. Oke, sudah bagus sekali ya Mbak Nafis, berkeinginan untuk bisa mengontrol si link ini tadi agar tidak memakan waktu luang Mbak Nafis lebih banyak lagi di kehidupan Mbak Nafis. Nah, tindakan baru apa sih kira-kira yang dapat Mbak Nafis lakukan agar bisa mengontrol si link tadi? Kayaknya yang pertama itu kan saya mainnya juga ada teman kan kadang ya. Kayaknya teman saya itu perlu saya kasih tahu gitu, kalau enggak sih, di awal saya harus kayak buat jadwal gitu untuk jika tugasnya semua sudah selesai itu saya baru bisa main game. Terus sama waktunya dibatasi gitu, maksimal jam 11 mungkin gitu, biar jam 11 itu bisa langsung tidur gitu. Terus juga saya kan main sama teman itu tadi, kayaknya saya juga harus memberitahu teman kalau maksimal kalau main sampai jam 11 aja gitu, paling cuma 2 game aja itu udah cukup gitu, nggak sampai berkali-kali gitu mainnya gitu, kayaknya yang harus saya lakukan. Oke, baik sekali ya Mbak Nafis, sudah mulai terbayang nih untuk rencana tindakan baru yang akan Mbak Nafis lakukan ke depan agar bisa mengontrol si link gitu. Kemudian bagaimana sih agar si link ini biar bisa lebih terkontrol nih? Nah, upaya apa lagi yang bisa menguatkan agar si link ini benar-benar bisa Mbak Nafis kontrol? Upaya lain kayaknya ini, saya pakai alarm gitu biar kayak aku buat ngingetin gitu ya, setiap membuat jadwal lah, kayak jadwal gitu, setiap jam ini saya harus ini, setiap jam segini sampai segini saya harus ini gitu. Kayaknya itu sih perlu buat mengontrol, kayak contohnya misal nanti jam 9 mulai jam 10 mulai main game gitu, nanti jam 11 selesai gitu, nanti di alarm gitu. Itu kayaknya. Oke, bagus sekali ya, pakai alarm ketika nanti bermain game, alarmnya bunyi, oh udah ada notif udah harus selesai gitu ya. Oke, baik sekali, sudah baik sekali untuk upaya yang akan Mbak Nafis lakukan. Nah, dari upaya-upaya yang akan Mbak Nafis lakukan ini kan pastinya juga akan berdampak baik bagi perubahan Mbak Nafis. Nah, bagaimana sih pikiran dan perasaan Mbak Nafis nih ketika si link ini benar-benar udah bisa Mbak Nafis kontrol? Bentar, gimana Bu? Bisa diulangi? Oke, Ibu ulangi ya. Bagaimana sih pikiran dan perasaan yang akan Mbak Nafis munculkan nih ketika benar-benar si link ini bisa Mbak Nafis kontrol gitu? Perasaan yang saya munculkan kalau bisa mengontrol link ini ya, saya mungkin akan merasa lebih tenang ya kalau tidur gitu, terus bisa bangun lebih pagi gitu, kayaknya saya bisa siap-siap, nggak terlalu terburu-buru, terus juga nggak ada perasaan bad mood lagi gitu, kayaknya yang saya bayangkan kayak gitu. Oke, baik, bagus sekali ya. Bisa Ibu simpulkan bahwa dari awal konseling sampai akhir ini Mbak Nafis memiliki permasalahan mengenai sering begadang karena bermain game online ini sampai jam 2 jam 3 subuh, kemudian memberikan dampak dan efek yang besar pada kehidupan sehari-hari Mbak Nafis, sampai membuat jadwal Mbak Nafis berantakan, bahkan tugasnya ada yang lupa tidak dikerjakan.
Kemudian untuk upaya yang akan dilakukan ini, Mbak Nafis juga sudah sadar merefleksikan pada diri Mbak Nafis untuk bisa mengurangi dan membatasi jam waktu bermain, kemudian membatasi waktu memberitahu pada teman untuk waktunya, dan juga mencoba untuk memakai alarm gitu sebagai reminder agar segera berhenti bermain game online-nya. Baik, sudah bagus sekali untuk kemajuannya. Karena waktunya sudah 30 menit ya, karena Ibu juga ada agenda rapat setelah ini, Ibu cukupkan untuk konseling kita hari ini. Akan tetapi nanti akan tetap Ibu pantau dan Ibu progres untuk kemajuan dari Mbak Nafis ini di pertemuan berikutnya, seperti itu. Untuk pertemuan berikutnya mau disepakati di waktu dan jam berapa? Kayaknya sama kayak hari itu. Oke, pertemuan berikutnya dilaksanakan dengan waktu dan jam yang sama ya, seperti hari ini. Baik, bagaimana sekarang untuk perasaan Mbak Nafis setelah melakukan sesi konseling? Perasaan saya saat ini, saya merasa lega sih bisa cerita ke ibu, terus saya jadi tahu gitu apa yang harus saya lakukan biar permasalahan saya yang tadi itu bisa teratasi gitu, terus bisa saya kontrol juga gitu. Oke, baik, merasa lega ya. Oke, karena waktunya sudah habis, jadi Ibu cukupkan. Terima kasih untuk Mbak Nafis sudah meluangkan waktunya untuk melakukan sesi konseling hari ini dengan Ibu. Semoga apa yang Mbak Nafis dapatkan dari konseling hari ini bisa bermanfaat dan membawa dampak positif bagi diri Mbak Nafis ke depannya. Oke, baik, Mbak Nafis bisa melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih ya Bu. Ya,